Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita satu dalam doa pembacaan Alkitab, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh diperjumpakan melalui ibadah minggu saat ini. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan hikmat dan pengertian kepada kami sekalian, sehingga firman-Mu tidak menjadi sia-sia, namun kami boleh dimampukan untuk menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman. Mampukan hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba boleh berkata-kata seturut dengan kehendak. Ini doa kami Tuhan, kami sudah bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adapun perikop firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Ayat yang kelima, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, mari kita renungkan dalam satu tema yang berkata, mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Nah, saudara-saudara, waktu terus bergulir, terus berjalan dengan berbagai kesibukan, pekerjaan, rencana-rencana yang telah kita lakukan. Apakah itu sudah terlaksana atau masih dalam perencanaan? Sehingga tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Tiba saatnya kita kembali disibukkan dengan berbagai persiapan perayaan-perayaan Natal.
mempersiapkan sesuatu yang penting dalam kehidupan ini adalah hal yang sudah biasa. Apalagi kalau kita hendak melakukan hal yang luar biasa. Banyak hal yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan. Dan pada hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang kedua, di mana minggu Advent adalah merupakan sebuah masa atau sebuah saat ketika sebagai orang percaya kita kembali diajak untuk menghayati penantian akan kedatangan Kristus dan tentang pentingnya hidup dalam pertobatan dan hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu Advent yang kedua ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. Di mana perikop ini mengisahkan tentang kedatangan Mesias Yesus Kristus yang akan menyatakan keadilan dan penebusan bagi manusia yang berdosa. Perikop firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah merupakan sebuah kisah tentang kedatangan Mesias yang pertama kali, di mana dia menyatakan keadilan dan penebusan bagi manusia yang berdosa. Ini adalah hal yang kita peringati di bulan Desember, dan kita juga kembali diingatkan bahwa Kristus akan datang pada kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Dalam ayat yang ketiga dikatakan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah Raja Persia, Koresi, mengalahkan negeri Babel, umat Israel kembali ke Yerusalem. Namun ketika mereka telah kembali, bukan mereka melakukan ketaatan dan menyatakan kebenaran Allah dalam kehidupan mereka, tetapi yang terjadi bukan ketaatan terhadap firman Tuhan, tetapi kemerosotan moral dalam kehidupan umat terjadi. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka rutin melakukan kegiatan-kegiatan ibadah mereka, tetapi mereka malah melakukan yang jahat. Mereka mempersembahkan binatang yang cacat, pengajaran yang tidak benar dari para imam, kawin campur dan perceraian, tidak memberikan persembahan persepuluhan, dan dosa-dosa lain yang mereka lakukan. Memang ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali melakukan kegiatan beribadah, tetapi sesungguhnya ibadah yang mereka lakukan hanya merupakan sebuah rutinitas, karena mereka melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, Tuhan mengutus para nabi, termasuk Maleakhi diutus oleh Tuhan untuk menegur umat yang terus hidup di dalam dosa dan merasa tidak ada masalah dengan dosa
yang mereka lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa bayangkan, mereka taat melakukan ibadah, tetapi justru yang mereka lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangankan Tuhan, kita pun sebagai manusia akan menjadi kecewa untuk melakukan kalau hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Karena itulah Tuhan sendiri yang akan datang untuk menyucikan kehidupan umat yang sudah rusak oleh karena dosa. Hidup kerohanian mereka diubah menjadi baru, yakni sebagai umat yang taat dan setia mempersembahkan korban yang benar. Tuhan ingin umatnya bertobat. Tuhan ingin umatnya meninggalkan dosa dan mereka hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, timbul pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan beriman kita saat ini di zaman sekarang ini? Kehidupan beriman kita perlu untuk selalu dipertanyakan, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan sebagai umatnya. Kehidupan beriman kita perlu untuk selalu dipertanyakan dan dipertanyakan, sehingga dengan demikian kita akan selalu melakukan refleksi tentang kehidupan iman kita. Kita akan selalu diingatkan ketika kita melakukan refleksi. Jangan sampai kehidupan beriman kita seperti umat Allah yang kelihatannya giat, tidak pernah ketinggalan dalam kegiatan-kegiatan ibadah, setia dan taat untuk senantiasa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan. Tetapi pada kenyataannya kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan beriman kita perlu selalu dipertanyakan, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Nya. Di minggu-minggu Advent ini adalah masa persiapan dalam penantian bagi kedatangan Tuhan, yakni kedatangannya kembali sebagai Raja yang berdaulat dan menjadi Hakim yang adil. Di minggu Advent yang perlu kita kembali merenungkan adalah bagaimana nantinya ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Masa-masa perayaan Natal, kita hanya diingatkan bahwa Kristus telah lahir tengah-tengah dunia, hadir menebus, mengangkat kita dari lumur dosa. Dan hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Pada hari ini, dua keluarga yang akan menyerahkan anak mereka untuk menerima baptisan kudus. Hal itu adalah merupakan bagian dari persiapan yang mereka lakukan tentang kehidupan beriman anak-anak mereka, tentang bagaimana ke depan mereka bisa bertumbuh di dalam iman kepada Allah dan melakukan ketaatan. Dan mereka mempersiapkan, meletakkan dasar pertumbuhan iman anak-anak mereka.
Karena itu, menyerahkan anak-anak untuk menerima baptisan kudus itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu Advent yang kedua ini, firman Tuhan mau mengajak kita bagaimana kita kembali mengoreksi diri kita dalam rangka mempersiapkan kehidupan beriman kita untuk menyambut dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dan menyambut kedatangannya yang kedua kali dengan mempersiapkan, menyiapkan hati yang selalu dibaharui oleh firman Tuhan. Walaupun di sekeliling kita masih saja ada orang-orang yang hidup dalam kedagingan, tetapi sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya, siapkanlah hati saudara dan saya, siapkanlah kehidupan beriman untuk menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Milikilah hati yang senantiasa taat melakukan segala kehendak Allah. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Milikilah cara hidup yang tetap berbuat baik. Jangan menyalahgunakan kebebasan. Hiduplah sebagai umat Allah yang setia untuk terus memuliakan Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Hiduplah takut akan Allah. Jangan mengabaikan firman Tuhan yang selalu diserukan untuk kehidupan beriman kita. Melainkan lakukanlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan dalam hati kita, seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 10 yang berkata, karena tentang Dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapan. Dengan demikian saudara-saudara, Natal akan lebih bermakna saat kita mempersiapkan kehidupan beriman kita lebih kepada menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Natal akan membawa kedamaian dan kesenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita persembahkan kehidupan kita menjadi terang dan garam dunia. Karena semua itu keluar menjadi berkat dari Tuhan bagi banyak orang. Terang seperti emas dan perak, teramat senang dan penuh sukacita ketika kita bisa berbagi dan peduli di tengah-tengah kehidupan ini, baik kepada tetangga, lingkungan, dan kita semakin luas dan besar untuk menyatakan kasih, menyatakan terang, menyatakan kebenaran untuk setiap kita. Mari kita mensyukuri kedatangan Tuhan yang telah hadir mengangkat dan menebus kita dari dosa. Dan mari kita tetap mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Mari kita senantiasa membagikan terang cahaya kebahagiaan dari Tuhan itu bagi banyak orang. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop pembacaan kita pada saat ini digambarkan bahwa yang akan datang itu seperti pelebur yang akan menjalankan proses pemurnian, mentahirkan orang Lewi keimaman sendiri akan menjadi objek. Yang pertama dari tindakan sang pemurni logam,
menyucikan, yaitu menyaring. Apa yang berharga akan dapat bertahan dalam proses penyaringan, supaya mereka yang mempersembahkan kurban yang benar akan menikmati sukacita dalam proses pemurnian yang akan dilakukan itu. Beberapa imam akan keluar dengan hati yang murni, supaya penyembahan mereka akan dapat diterima di hadapan Tuhan. Kedatangan Tuhan adalah keajaiban berisi penuh terang dan kasih. Kedatangan yang memurnikan hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saudara dan saya, mari kita mau untuk dimurnikan dan menjadi semakin terang dalam hidup dan kehidupan ini. Mari kita mau dimurnikan dan semakin terus menyatakan terang itu di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita semakin dimurnikan untuk membagikan terang dan kebahagiaan itu. Membagikan semangat dan ucapan syukur, baik itu kepada keluarga, kepada teman, tetangga, dan bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, di minggu-minggu Advent yang kedua ini, mari kita terus merenungkan tentang kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Apakah di sepanjang tahun yang akan berakhir ini kita sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah? Apakah kita sudah mengutamakan kehendak Allah, ataukah kita mengutamakan kehendak dan keinginan kita dalam menjalani kehidupan ini? Terpujilah nama Tuhan. Amin.